Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Sri Rahmawati, saya dari Prodi PGMI 1. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Sodik MPDI, selaku pengampu mata kuliah yang akan saya presentasikan hari ini, yaitu yang berjudul Sketsa Sosiografi Masyarakat Islam. Langsung saja pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pertama ada pengertian sketsa, yaitu sketsa adalah sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan suatu karya. Yang kedua ada pengertian sosiografi, yaitu letak suatu tempat yang ditinjau dari sosio atau kulturanya, seperti segi ekonomi, segi politis, dan segi kultural. Yang ketiga ada ekonomi dalam masyarakat Islam, yaitu kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara bangsa. Oleh karena itu ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, dari pakar ilmu ekonomi Kaliber Marshall menyatakan bahwa kehidupan ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan atau agama. Hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Yang keempat ada politis dalam masyarakat Islam. Politis seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan juga jahat. Padahal dengan politik keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan kita dapatkan. Islam mengatur permasalahan politik atau yang dikenal dengan istilah siyasah. Menurut terminologi bahasa siyasah merupakan arti pengatur, memperbaiki, atau mendidik. Sedangkan secara etimologi, siyasah atau politik memiliki arti atau makna yang berkaitan dengan negara dan kekuasaan. Islam dan politik adalah dua hal integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan juga negara. Maka jika ada yang mengatakan bahwa Islam tidak usah berpolitik adalah sesuatu yang amat sangat salah besar, karena sangat penting bagi kaum muslimin untuk berpolitik. Dalam mengangkat seorang khalifah, para sahabat memberikan syarat kepada khalifah agar memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka tahu betul bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama, sehingga dalam pengangkatan khalifah harus didasarkan pada pertimbangan yang terbaik. Jadi terbukti bahwa eksistensi politik itu sudah ada sejak pada zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelum politik sudah ada sejak sebelum dikenal oleh zaman manusia. Sayangnya di zaman ini banyak masyarakat yang anti dengan politik. Dalam pandangan masyarakat, politik dianggap sebagai sesuatu yang berbau kelicikan, kebusukan, serta pandangan negatif lainnya. Yang kelima, ada kultura atau kebudayaan masyarakat Islam. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lampau. Nah, museum yang berdiri berdampingan dengan Museum Bait Al-Quran ini sejak awal bercita-citakan untuk mempresentasikan kekayaan karya kebudayaan Indonesia yang bernapaskan Islam. Jadi keragaman suku membuat peninggalan budaya Islam di setiap daerah ini di Indonesia masing-masing memiliki warna tersendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya koleksi benda peninggalan dari berbagai daerah yang ditampilkan pada museum ini. Jadi seperti benda-benda peninggalan yang terdiri dari karya arsitektur, senjata, manuskrip, hiasan, ada busana, beraneka jenis kerajinan tangan, dan karya seni kaligrafi diharapkan dapat membuka mata masyarakat awam yang akan kekayaan budaya Indonesia yang dimiliki oleh Nusantara. Di samping itu ditampilkan pula beraneka jenis pakaian tradisional yang mencerminkan pengaruh keislaman yang kuat pada seperti busana tradisional Aceh, aneka tenunan songket dari beberapa daerah di Sumatera, dan aneka motif tekstil batik tradisional maupun kontemporer.
Lanjut pada inti dari pembahasan, yaitu ada lintas sejarah umat Islam. Yang pertama, makna dari sejarah. Jadi sejarah menurut pengertian atau menurut istilah ialah al-tarik. Jadi al-tarik sendiri ini berartikan yaitu sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada diri individu masyarakat sebagaimana terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah mempunyai tujuan yang praktis, yaitu menangkap isyarat-isyarat yang dipantulkan oleh kabar dalam kejadian sejarah. Yang kedua ada periodisasi sejarah Islam, yaitu dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama periode praklasik pada tahun 610 sampai 650 Masehi. Yang periode praklasik ini sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu tiga fase. Pertama, fase pembentukan agama pada tahun 610 sampai 622 Masehi, yang dimana di dalamnya mencakup kegiatan pembentukan akidah dan pemanfaatannya serta pengamalan ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Kemudian Nabi mengenalkan Islamnya kepada masyarakat-masyarakatnya di kota Mekah berdasarkan wahyu tersebut. Lanjut, yang kedua itu ada fase pembentukan negara. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah didahului dengan usaha mempengaruhi para penziarah Ka'bah di Mekah agar supaya mereka mau memeluk agama Islam. Nah, sebagian mereka menyambut baik atas ajakan Nabi tersebut yang pada gilirannya menyatakan dirinya untuk masuk Islam setelah diikuti dengan perjanjian yang mereka adakan, yang perjanjian itu dikenal sebagai perjanjian Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah tersebut ada dua, yaitu perjanjian pertama diikuti oleh 12 orang. Pada perjanjian yang kedua diikuti oleh 73 orang. Lanjut, yang ketiga ada fase ekspansi pada tahun 632 sampai dengan 650 Masehi. Nah, fase ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase konsolidasi yang Abu Bakar sebagai khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah SAW pada 632 Masehi. Mereka sanggup bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Yang kedua ada fase pembuka jalan. Lalu yang ketiga ada fase perantara jalan. Yang keempat fase jalan buntu. Lanjut kepada periode. Yang kedua periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang dimana periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Pada zaman ini daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. Lanjut, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, di mana masa pertentangan intern umat Islam di kalangan pemerintah, baik masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Yang ketiga periode pertengahan, yaitu pada 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode pertengahan itu sendiri dibagi menjadi dua periode, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Yang kedua fase tiga kerajaan. Tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi, yang dimana dimulai pada zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi, kemudian zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Yang terakhir periode modern
pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Periode ini merupakan zaman kebangkitan bagi umat Islam. Ciri-ciri umat Islam pada periode ini adalah keadaan yang berbalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa pada periode klasik umat Islam sedang naik sementara Barat sedang dalam kegelapan. Nah, lanjut yang kedua atau yang B, tantangan-tantangan Barat. Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali umat Islam sering dihadapkan dengan sebuah tantangan, yaitu diantaranya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di mana periode Islam, posisi Islam dapat dalam kehidupan modern serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Nah, yang dimaksud dari akibat modernisasi sendiri yaitu perubahan yang biasanya terjadi bersama dengan usaha modernisasi. Perubahan ini bisa terjadi dalam bidang besar, yaitu seperti demografi, ada sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai, sikap, serta kepribadian. Lanjut, masalah umat Islam. Jadi yang pertama ada gejala atau akibat masalah. Pada masalah ini sebagian besarnya adalah gejala, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang utama. Di antaranya adalah peperangan seperti Suriah, Afghanistan, lanjut penjajahan seperti Palestina, dan penguasa yang zalim misalnya di Mesir, penindasan terhadap minoritas muslim seperti Uighur, Rohingya, dan sebagainya, lalu kemiskinan, lalu ketergantungan pada negara kafir seperti Amerika, Cina, dan sebagainya. Lalu yang terakhir berkiblat pada kebudayaan dan pemikiran Barat. Yang kedua adalah masalah. Nah, sehingga pemecah masalah utama tersebut dijadikan beberapa dasar dan tujuan gerakan. Yang pertama, masalah umat Islam adalah serangan eksternal. Yang kedua, masalah utama Islam adalah berkuasanya kepemimpinan yang zalim di berbagai negara muslim. Lanjut, yang ketiga, masalah umat Islam adalah pepecahan antar sesama muslim. Yang kedua ada akar atau sebab dari masalah. Kesalahan yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah melakukan dosa syirik atau bid'ah. Ini ada dua, yaitu melakukan perbuatan syirik yang berarti mengkhianati kewajiban tauhid kepada Allah. Yang kedua ada melakukan perbuatan bid'ah dan berarti menuduh Nabi Muhammad telah berbuat khianat dalam pengajaran Islam. Lanjut pada kesimpulan atau analisa kali ini, yaitu masalah sketsa sosiografi Islam tersebut membahas tentang lintasan sejarah umat Islam, tantangan-tantangan Barat, masalah-masalah umat Islam, dan tinjauan Muslim masa depan. Ekonomi dalam masyarakat Islam menurut makalah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global, sehingga dalam 3 dasawarsa ini mengalami kemajuan baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan secara praktik operasional. Selanjutnya, politik dalam masyarakat Islam, yang mana Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Dan yang terakhir, kultural atau kebudayaan masyarakat Islam. Buktinya terdapat benda-benda peninggalan yang terdiri dari karya arsitektur, senjata, manuskrip, hiasan, busana, beraneka jenis kerajinan tangan, dan karya seni kaligrafi diharapkan dapat membuka mata masyarakat awam akan kekayaan budaya Islam yang dimiliki Nusantara. Di antara koleksi museum di antara lain arsip foto arsitektur masjid-masjid di berbagai pelosok tanah air. Nah, demikian presentasi yang saya
presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Yunita Sri Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.